bulan Januari ini sudah ada perubahan tim, yang mana selama ini mungkin Bapak Ibu lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Mirzon, kemudian Ibu Jenny dan Ibu Desri ya. Untuk Januari ini kami sebenarnya baru serah terima juga kemarin pada tanggal 20 Januari, jadi waktunya masih sangat ini ya, baru 3-4 hari ya, 3 hari ya, baru 3 hari ini saya sendiri nama Muhammad Amin sebagai pengelola, kemudian Bapak Dr. Sakur Ansori dan Ibu Opni ya, Ibu Opni. Jadi kami 3. Jadi ternyata seluruhnya kemarin sudah berganti, sehingga kami juga mohon maaf ini Zoom-nya terbatas karena ingin cepat saja sih. Ternyata kapasitasnya cuma 100 orang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum bisa bergabung di sini karena keterbatasan. Mudah-mudahan nanti bisa saling menyampaikan saja dengan teman-temannya. Saya kira dari masing-masing kelas itu mungkin sudah terwakili. Baik Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya tentang UKIN ini sudah dijelaskan oleh tim pengelola terdahulu. Jadi kami juga sebenarnya kepingin konfirmasi sebelum kami mengambil langkah-langkah yang lebih jauh sehingga nanti tidak menyulitkan atau katakanlah tidak membuat ibu menjadi problem. Saya mencoba kalau tidak salah malam tadi ya, saya coba bikin satu di grup itu WA berdasarkan aturan yang ada. Ternyata respon dari Bapak Ibu alhamdulillah ternyata masih semuanya terbangun ya, nggak tertidur. Jadi artinya respon itu bagus ya, makanya kami tadi ya, jadi kami mencoba ingin mendapatkan masukan itu ya, ingin mendapatkan masukan sehingga nanti Bapak Ibu ketika untuk selanjutnya itu tidak ada kendala yang cukup berarti. Saya mulai dari ini dulu Bapak Ibu tentang UKIN ini. Ini kan ada beberapa komponen nanti Bapak Ibu yang harus siapkan. Ada portofolio, saya kira mungkin Ibu-Ibu sudah tahu ya. Ada portofolio, kemudian ada video pembelajaran dan juga ada tentang RPP-nya, RPP atau dokumen-dokumen pembelajaran. Nah, saya mohon izin Pak. Iya. Mohon izin karena kawan ini kan banyak yang ingin masuk Pak. Apakah bisa direkam Pak? Nanti bisa dikirim siaran Zoom-nya kembali ke grup. Jadi kawan link tahu ini nggak bisa direkam Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa kalau pakai Google. Jadi kasihan kawan. Bisa ya, bisa. Nanti tolong bantu aja Bapak Ibu kalau ada yang bisa. Kemudian dari tim kami juga ini sudah merekam juga. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya mulai dari portofolio dulu Bapak Ibu. Instrumennya kan sudah ada penilaian, Ibu Bapak bisa lihat di situ ada beberapa kriteria yang harus dimasukkan, dan saya harap ini nanti tidak salah masuk ya, tidak salah masuk, karena kalau salah masuk nanti sayangnya nilainya akan ini tidak ada gitu atau akan berkurang karena salah. Kemudian yang kedua, tolong dicermati betul Bapak Ibu, masing-masing komponen itu kan ada nilai maksimal ya, ada nilai maksimal. Nah, kami berharap seluruh komponen itu terisi ya, seluruh komponen itu terisi. Misalnya ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, itu semuanya bisa terisi, termasuk di dalamnya ada artikel diminta, ada evaluasi diri. Jadi jangan sampai komponen-komponen yang ada di situ itu kosong atau malahan ada yang terlalu banyak ya, terlalu banyak berlebihan. Biasanya Bapak Ibu dalam konteks piagam misalnya ya, sertifikat,
kemudian tugas-tugas sebagai wali kelas atau SK sebagai pengurus itu sebenarnya bisa masuk semua. Cuma masuknya itu berbeda, ya masuknya itu berbeda. Jadi tolong dipastikan, terutama kalau misalnya pelatihan itu lihat di situ ada durasi pelatihan itu kan misalnya ada 50 menit, ada 20 JPL, ada yang 50 JPL. Nah, itu pastikan masuknya ke situ. Nah, kemudian aspek-aspek yang lain juga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memenuhi itu. Jangan sampai ada kosong. Misalnya beberapa pengalaman kadang di pengabdian ini kosong. Ini jadi akhirnya sayang gitu kan, nilainya akan berkurang. Jadi tolong diperhatikan betul portofolionya Bapak Ibu. Kami berusaha nanti dengan pihak penguji itu betul-betul dilihat supaya ya paling tidak kan kalau di apa namanya kalau isinya ada itu kan ada yang dinilai Pak ya. Tapi kalau kosong kan tidak bisa dinilai. Nah, kemudian masalah nilainya besar kecilnya itu kan itu persoalan lain. Yang penting ada isinya ya di format itu. Kemudian perangkat pembelajaran juga Bapak Ibu coba disesuaikan betul perangkat pembelajaran yang akan diujikan, yang akan Ibu upload nanti. Jangan mengambil yang sudah ada di sebelumnya, ya ambil yang terbaru. Karena itu juga bagian dari kaitannya dengan video pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat. Nanti kalau misalnya kalau misalnya pengujinya tidak terlalu melihat apakah ini pernah dipakai atau tidak, ya mungkin tidak ada masalah. Cuma kan kita wanti-wanti saja, jangan sampai hal yang sudah pernah dibuka kemudian ternyata dipakai lagi. Nah, termasuk ini kadang ada kita temukan Bu, ya maaf ngomong kadang-kadang di dalam membuat hasil penelitian atau inovasi itu laporan penelitiannya kadang-kadang lupa ngedit nama dan sekolah. Nah, jadi kalau kata kita tuh kalau ingin berbohong itu yang tidak ketahuan gitu. Jadi jangan sampai nanti laporannya itu pas dibuka ini kok sama gitu kan. Akhirnya kalian nanti Ibu sendiri yang rugi. Jadi kalau misalnya sebelum diupload ke LMS-nya itu tolong dipastikan betul Ibu, teliti saja. Oh ini punya siapa? Karena kami tidak tahu nanti Bapak Ibu ngambilnya dari mana ya, mungkin bisa saja dari Mbak Google atau dari mana kan, ngambil punya kawan-kawan yang lama. Tapi pastikan betul nama ya, kemudian sekolahnya, tempat Bapak Ibu itu betul gitu. Jadi jangan langsung, apalagi kalau buru-buru waktunya tinggal beberapa menit, ya udahlah diupload langsung. Akhirnya ketahuan juga ya. Jadi tolong dicermati beberapa hal berkenaan misalnya laporan-laporan penelitian. Nah, yang juga nanti Bapak Ibu di perangkat pembelajaran itu akan betul-betul dilihat ya, di perangkat pembelajaran terutama di RPP-nya itu ada misalnya kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Nah, pastikan 3 aspek itu terpenuhi Bapak Ibu. 3 aspek itu terpenuhi dan juga ketika itu diimplementasikan dalam bentuk video pembelajaran, jangan ada yang tidak terpenuhi. Nah, jadi nanti kaitannya dengan video, sebenarnya kita ini dapatnya berapa? 2 JPL ya. 2 JPL. Jadi video itu sebenarnya harus dibuat selama itu, walaupun nanti kemudian Ibu Bapak mengedit. Nah, ketika mengedit video, pastikan aspek-aspek itu terpenuhi. Mulai dari Bapak Ibu membuka pelajaran, mengabsen, itu kan diatur waktunya. Saya tidak tahu kemarin berapa disepakati durasi waktu editing videonya, berapa? 20 menit, Pak. 15 sampai 20 menit, Pak. 15 sampai 20 menit. Ah ya, 15 sampai 20 menit. 20, Pak.
Nah, 15 sampai 20 menit itu Bapak Ibu dipastikan setiap tahapan itu ada. Ya, setiap tahapan. Misalnya Ibu membuka kelas, kemudian Ibu mengabsen, kemudian juga Ibu menjelaskan misalnya materi apa yang akan disampaikan pada hari ini atau pokok-pokok bahasannya. Begitu juga ketika proses kegiatan inti dan di kegiatan penutup. Ada tak Ibu di kegiatan penutup itu memberikan refleksi atau misalnya ada soal-soal evaluasi diberikan, itu juga dipastikan. Sehingga kalau komponen-komponen itu terpenuhi, insya Allah Bapak Ibu itu akan aman, ya, akan aman, ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir karena Bapak Ibu kan punya pengalaman dalam pembelajaran. Jadi silahkan dulu Bapak Ibu kalau yang belum direkam aja videonya sebanyak 2 JPL itu Ibu ngajar. Jadi nyantai, jangan Ibu ngajar itu takut terpengaruh dengan 15 sampai 20 menit itu, jangan terpengaruh ke situ. Gesa-gesa ya. Nah, ya jangan terpengaruh ke situ. Ibu rileks aja, Bapak Ibu rileks aja ngajar karena kan jatah kita kan 2 JPL. Ya, 2 JPL. Hanya ketika mengeditnya aja nanti yang perlu di mana yang masuk, yang mana yang dibuang, tapi pastikan tahapan-tahapan tadi itu terpenuhi di dalamnya. Syukur-syukur Bapak Ibu di setiap tahapan itu Ibu bikin ada tulisan kecil biasanya di bawah. Misalnya tahap apa ini, tahap apa gitu kan. Syukur-syukur itu muncul. Sehingga penguji itu kalau sudah lihat di awal itu Bapak Ibu mungkin tidak sampai 5 menit dia buka langsung ya udah bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya dari tampilannya saja pertama sudah meragukan, nah biasanya dicek betul itu selama 20 menit itu ditunggunya betul itu oleh penguji. Ini sesuai apa tidak? Apalagi dikaitkan dengan RPP-nya. Tapi kalau tampilan awalnya Ibu sudah tahap memberi salam, tahap ini ada muncul di situ sekilas. Nah, tahap ini. Nah, ketika itu sudah muncul, insya Allah penguji itu mungkin tidak perlu lagi dibuka-buka lah, mungkin tidak perlu sampai habis mungkin dibuka karena sudah yakin dia gitu kan. Jadi untuk meyakinkan itu. Nah, lalu Bapak Ibu juga ini kemarin ada sedikit kita yang mungkin menjadi bahan diskusi kita tentang timestamp-nya ya. Kalau kita mengacu kepada model yang disampaikan oleh panitia nasional, memang sebenarnya harus dimunculkan itu. Dan problemnya kan Bapak Ibu kami sudah melihat bahwa ada di sekolah itu seharusnya kan rekaman itu dilakukan setelah PPL Bu ya. Harusnya setelah PPL. Nah, kan problemnya ada yang sudah duluan malahan. Makanya sebenarnya kalau kita mau orisinil, itu harusnya dimunculkan di situ. Tapi ini kan mungkin ada beberapa kendala dan saya kira mungkin ini yang banyak harus kita diskusikan, terutama bagi kawan-kawan kita yang sudah melakukan perekaman. Tapi bagi yang belum, ya kalau bisa diusahakan seperti itu. Pastikan Bapak Ibu ketika video pembelajaran itu jangan maksudnya minta tolong betul kepada temannya ya, temannya itu ketika mengambil video itu jangan banyak terlalu tidak fokus ya dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Minta tolong betul dengan temannya untuk istilahnya menyorot Bapak Ibu setiap langkah-langkah yang Ibu lakukan itu betul-betul fokus. Ini kadang-kadang kameranya agak kejauhan, kadang-kadang kameranya terlalu dekat ya. Syukur-syukur nanti di tempat Bapak Ibu ada teman yang bisa bantulah untuk ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu berulang untuk tahap awal misalnya selama 5 menit dulu dilihat bagus dah ini. Nah, kalau bagus baru lanjut lagi. Karena kadang-kadang ada fokus kamera itu kadang tidak mestinya disorot, malahan disorot gitu. Misalnya ketika Ibu menulis di papan tulis,
harusnya itu kan diambil gambarnya, ya videonya. Tapi kadang-kadang yang disorot muridnya. Nah, ketika muridnya dikasih tugas, ada penugasan, itu tidak disorot, yang disorot gurunya. Nah, jadi hindari terlalu banyak fokus kamera yang tidak yang tidak diarahkan kepada tugas-tugas yang semestinya. Nah, di LMS-nya sudah ada Bu ya jadwalnya, mulainya tidak salah tanggal 18 ya. Kalau tidak salah tanggal 28 ya. 28 itu sampai 31 itu masa Ibu untuk memasukkan dokumen-dokumen itu. Kemudian nanti di tanggal nanti setelah itu nanti penguji akan menilai dokumen yang Bapak Ibu upload semuanya. Nah, sekarang ini sebenarnya lebih penting sekali itu adalah Bapak Ibu mengumpulkan dulu seluruh dokumen, PDF-kan bagus-bagus, ya PDF-kan semua. Kemudian Ibu susun per komponen, ini masuk komponen mana, ini masuk komponen mana, sehingga nanti Ibu memudahkan untuk mengupload ya. Nah, kalau dia bentuknya SK, karena SK misalnya Ibu ditunjuk sebagai panitia penerimaan siswa baru. Supaya memudahkan Bu, yang nama Ibu itu sebagusnya di Stabilo. Jadi ketika SK dibuka, oh ya ada namanya. Nah itu kan kalau misalnya di tingkat sekolah nilainya beda. Kalau tingkat kabupaten beda, tingkat provinsi juga beda. Nah, begitu juga kan misalnya prestasi Ibu. Kalau menurut saya Bu, ya prestasi yang Ibu lomba tingkat RT apa tuh masukkan aja Bu ya. Yang penting ada buktinya, piagamnya kan ada bukti. Atau ada surat keterangan yang menyatakan Ibu pernah jadi juara lomba rebana misalnya kan. Tidak apa-apa, masukkan aja. Yang penting kalau banyak kan lebih bagus, ya lebih bagus. Nanti bisa penguji memaksimalkan nilai Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu mungkin kita khawatir nanti Zoom ini terlalu waktunya ini lebih baik kita berdiskusi Bapak Ibu. Izin tanya Pak. Izin tanya Pak. Siapa ini Bu Fitriani ya? Iya Pak. Nah, dari mana Bu? Saya dari Muko Pak. Oh iya. Saya bertanya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ini kan untuk video UKIN ini kan dimulai tanggal 28 ya Pak ya. Dalam aturan suratnya. Tapi mengingat tanggal dari 26, 27, 28 itu libur Pak. Ya. Apakah boleh dari besok pagi mengambil videonya Pak, tag videonya besok pagi? Belum Pak ya? Inilah problemnya. Sebenarnya kita juga kemarin, saya tidak tahu dengan Pak ini kemarin gimana Bu, Pak Mirzon. Kemarin itu kalau kemarin itu kan video PBL dengan PJBL kan bersamaan dengan libur kan Pak? Iya. Tapi katanya boleh sebelumnya itu, tapi diupload berdasarkan tanggal sesuai perintahnya kan gitu. Berarti boleh besok pagi mulai Pak? Boleh Bu, asal Ibu sudah PPL ya? PPL-nya udah lulus semua Pak. Oh ya udah, boleh Bu. Karena nanti Ayo Pak. Sebentar yang pertama Pak, yang kedua Pak, bentar Pak, yang kedua Pak. Siapa? Sebentar Pak, satu lagi Pak. Iya Bu Fitri gimana? Satu lagi ya? Ya satu ini Pak, pengalaman ini Pak ya, saya juga pernah ikut PPG Bahasa Arab Pak ya. Mungkin saya mudah-mudahan mewakili nih Pak. Saya minta tolong Pak. Seandainya nanti video UKIN kami itu Pak tidak terbaca Pak, tolong dikabari ya Pak. Jadi kami mungkin lupa mengklik, bisa dilihat semua orang. Jadi kalau memang kami itu lupa klik, tolong dikabari ya Pak, biar kami perbaiki itu Pak ya. Iya iya. Kemarin itu banyak yang terus karena enggak bisa dibuka ya, banyak itu Bu. Termasuk yang ibu-ibu yang kirim sekarang ini kan kewalahan itu. Iya, jadi maksud saya itu ketika kami kirim video UKIN ternyata tidak terklik sama kami, tidak bisa dibaca semua orang. Tolong dikabari Pak. Jadi kami segera Pak. Kemarin LPT banyak yang tidak lulus gara-gara itu Pak. Enggak dikabari. Nah, tolong Pak ya, mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum. Ibu masukkan ke Google Drive-nya Bu ya. Iya. Izin Pak. Ayo Pak. Siapa ini Pak? Siapa ini Pak Ye? Priyadi. Ya Pak Ye.
panggilannya Pak. Assalamualaikum Pak, mohon izin saya dari Kabupaten Lebong Pak, PPG batch kedua ini. Yang pertama mengenai apa yang disampaikan Ibu Fitri untuk mengenai masalah video kadang-kadang bisa terbuka atau tidak. Pengalaman saya lebih sering seperti itu. Alhamdulillah masih ada tempat ataupun waktu ada perubahan. Tapi kalau untuk tingkat UKIN ini dengan informasi sebelumnya dengan sebelumnya itu tidak bisa lagi katanya kan kemarin kan. Nah, cuman kita saling berbagi ilmu. Menurut saya sebelum kita kirim link itu coba kita kirim link ke WA tetangga kita atau istri kita atau suami kita buka aja dulu situ. Itu sebagai solusi. Kemudian untuk masalah yang lainnya Pak yang bertanya ini, yang masalah pembelajaran, memang untuk videonya ini kan kawan ini kan mungkin bertanya wajar Pak karena baru PPG cuma sekali ini mengenai. Jangan banyak Pak, sekali saja. Iya, jadi wajar mereka ingin bertanya masalah video, kenapa harus ini? Tapi seandainya Pak, saya pribadi kira-kira untuk kelulusan ini mungkin untuk masalah mungkin kelulusannya boleh dikategorinya gimana Pak persentasenya? Apakah bisa ada solusi kita lulus apa enggak? Apakah memang berpatok terhadap video ini bagus atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya Bapak Ibu, kita sebagai pengelola ini akan memberikan berbagai kemudahan lah ya Bapak Ibu, tidak terlalu memberatkan. Makanya kita melihat kondisi real yang ada di lapangan, termasuk salah satunya tadi video. Ya videonya itu ya kalau kita mengacu kepada ketentuan itu kan Ibu perekamannya ini kan terkendala ya. Terkendala video ketika diupload juga nggak bisa dibuka. Makanya saya juga tadi benar Pak disarankan sebelum Ibu mengupload ke LMS-nya, Ibu kirim dulu dengan siapa teman, apakah teman itu bisa buka atau tidak. Kalau teman tidak bisa buka, otomatis ketika masuk ke LMS pasti nggak bisa dibuka. Karena di Google Drive itu kan ada dibagikan, bisa dibuka kepada siapa. Nah, itu nanti tolong diuji cobanya ke situ. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke Google Drive itu, kemudian dikirim ke link yang ada di LV, paling panitia kalau belum dinilai oleh pengujinya mungkin bisa kita infokan ya sebelum. Tapi kalau yang khawatirnya penguji sudah melakukan penilaian ya. Tapi kalau yang lain-lain itu, yang selama ini, yang lain itu masih bisa dibenahi. Biasanya penguji itu pasti menyampaikan info kepada tim pengelola, oh namanya ini nggak bisa dibuka videonya, biasanya ngasih tahu. Tapi kalau UKIN saya kurang ini Bu, karena saya waktu nguji itu, saya juga pernah penguji, itu saya buka yang apa adanya gitu. Cuma paling ada nilai keikhlasan aja di situ. Makanya diuji coba dulu Bapak Ibu ya. Karena UKIN ini kan waktunya kami terbatas menilai, beda dengan yang pembelajaran yang lain. Itu kan waktunya misalnya belum ditanya lagi. Oh ya Pak, termasuk Bapak Ibu sekarang ini kan masih banyak itu penilaiannya belum tuntas itu. Kami cek di situ, kami coba rekap kemarin, maka ditemukan beberapa orang yang belum. Nah itu kan masih bisa. Sekarang ini kan masih bisa itu untuk menghubungi dosen atau guru pamong, misalnya minta ini minta itu. Baik Bapak Ibu, siapa lagi nih Bu Eliza ya? Iya Pak. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada yang ingin saya tanyakan sedikit ya Pak ya. Ini mengenai masalah yang di poin prestasi itu Pak. Di poin prestasi itu gimana Pak kalau misalnya kami nggak punya itu Pak, SK nggak pernah ikut lomba dan yang lain-lain itu gimana Pak kalau misalnya tidak terisi itu seperti apa? Artinya poin itu ya pasti sudah nggak dapat poin, cuma ada kalau di sana itu tidak di upload apa seperti apa ini persentase ke inian Pak? Kalau untuk prestasi Bapak Ibu, pada dasarnya kita ini kan hanya membaca dokumen, ya kan?
hanya melihat dokumen, ada sertifikat, kemudian atau surat keterangan misalnya kan, atau SK misalnya. Jadi kami tidak sampai melihat ibu ini pernah nian apa tidak gitu. Tidak ada cek lapangan. Ya, jadi maksudnya ini bisa diedit, misalnya ngambil di mana bisa ya Pak ya? Itu apa seperti apa? Rahasia negara itu Bapak Ibu. Itulah saya katakan tadi Bapak Ibu silakan. Yang penting dokumen Bapak Ibu di dalam itu bisa dilihat oleh siapa namanya, panitia atau oleh tim penguji bahwa Ibu, oh ini ada prestasinya. Apakah kemudian itu tidak? Apa kami harus kunjungan ya? Yang penting tetap semangat ya Pak. Oh iya. Makasih banyak Pak penjelasannya Pak. Silakan siapa? Pak Charles ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari SMA Negeri 2 Kepayang Pak. Mau bertanya yang berkenaan dengan video Pak. Videonya kalau kami kemarin sudah bikin Pak videonya tuh, tapi tidak menggunakan waktu. Jadi apakah nantinya kami tetap melanjutkan video itu yang harus kami upload atau gimana Pak? Terima kasih. Sebenarnya kalau PPL itu baru kemarin selesainya Pak ya. Bapak ini kreatif sekali ya. Saking semangatnya Pak. Semangat Pak. Mericik Pak. Semangat. Biar cepat deh Mbak. Jadi tadi sudah didiskusikan juga Pak. Memang ketika kita bicara real itu kan harusnya sebelum itu ya. Tapi dipastikan aja Pak kondisi Bapak ketika mengambil video itu tidak terdeteksi bahwa itu diambil sebelum pelaksanaan PPL ya, jadwal. Ya. Yang bisa Bapak Ibu katakanlah inovasi yang bisa diterima secara baik gitu. Ya. Pak ini tadi Pak Miswadi ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya belum ditanyaan tadi Pak. Saya ingin bertanya itu untuk APPL masalah itu harus mencapaiannya kan harus lulus ya Pak ya. Dan mungkin kayak seperti PJBL itu kan banyak komponennya. Ada modul ajar, ada PTK, ada video, ada ini gitu Pak. Dan itu kalau sudah mencapai lulus dan ada yang belum dinilai atau belum masih direvisi, apa harus diselesaikan itu Pak atau bagaimana Pak? Maaf Pak. Itu saja dari saya Pak. Sebenarnya inti dari penugasan itu kan ketika dosen atau pamongnya sudah menilai. Iya kan? Kalau nilainya udah keluar berarti kan entah Bapak ngerjakan atau tidak saya nggak tahu kan. Intinya kan sebenarnya itu terkadang memang Bapak Ibu ada dosen atau pamong itu kan minta revisi beberapa misalnya tugas-tugas itu. Ada kadang mungkin karena dia nunggunya lama udahlah dikasih nilai. Saya nggak tahu itu proses negosiasinya bagaimana, saya nggak tahu antara Ibu dengan dosen dan pamong. Yang jelas yang terpenting itu Bapak Ibu nanti kami juga akan monitor juga misalnya mana yang belum katakan tadi belum keluar nilai atau belum lulus, mungkin segera kita komunikasikan ya. Jadi supaya maksudnya ketika Bapak tadi diminta revisi tapi tidak direvisi kemudian ternyata mungkin sudah keluar karena mungkin menurut penguji atau menurut dosen atau pamong mungkin Ibu pengirimnya lewat apa gitu kan dapat nilainya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ibu siapa ini? Ibu Bidan. Ya. Ibu Puskesmas itu Pak. Waduh itulah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Pak,
yang saya mau tanyakan itu tentang SK, Pak, pengabdian diri. Nah, di SK itu kan misalnya kita banyak itu Pak memiliki SK, ada misalnya SK PPDB, SK Isra Mi'raj, pokoknya banyak lah ada SK-SK di desa. Apakah semua itu dimasukkan atau ada misalnya satu tahunnya cuma beberapa SK atasnya Pak, atau terserah bebas mau berapa aja gitu Pak? Kalau SK itu kan tidak dilihat berapa lamanya Bapak Ibu ya. Yang penting SK itu berlaku, kemudian yang kedua SK itu dalam konteks tingkatannya dinilai, tingkatan sekolah, tingkatan kabupaten. Misalnya Ibu misalnya pengurus apa misalnya kan, dilihat itu. Jadi kalau tingkat kabupaten mungkin nilainya lebih besar. Nah kalau memang Bapak Ibu SK-nya banyak sebenarnya tidak ada ruginya kan kalau semuanya dimasukkan. Karena berarti nanti ketika penilaian itu biasanya kalau sudah dilihat 3 SK saja itu sudah terpenuhi, yang lain itu nggak perlu lagi dilihat. Nah, yang khawatirnya kan kalau misalnya SK yang Ibu misalnya cuma kirim 3, ternyata 3-3-nya itu nilainya tidak maksimal. Nah, tapi kalau misalnya ada 6, ya 6-6-nya dikirim aja. Kalau misalnya ada 10 enggak apa-apa. Sebenarnya itu lebih bagus daripada Ibu tidak ngirim, ternyata SK yang dikirim itu menurut penguji justru nilainya tidak memenuhi poin yang diminta. Karena masing-masing itu kan poin itu beda-beda, Bu. Misalnya untuk kabupaten mungkin 0,2, ada yang poinnya 0,5, ada yang poinnya 0,1. Nah, misalnya untuk komponen itu misalnya diminta 2 nilainya. Misalnya nilainya 2. Sedangkan yang Ibu kirim ada yang 0,1, ada yang 0,2, ada yang 0,5. Belum tentu sampai 2 kan kalau ngirimnya cuma 3 atau 4. Nah, makanya kalau misalnya itu penuh bisa maksimal 2. Tapi yang paling tinggi itu kan di artikel Bapak Ibu ya. Di artikel, kemudian yang kedua di penelitian. Tinggi. Silakan, Ibu sudah punya kan instrumen-instrumen penilaian portofolio itu? Belum, Pak. Ada ya? Belum, Pak. Tolong jelaskan lagi, Pak. Bisa di-download itu, Pak, waktu di ini ada di web itu. Iya, sebenarnya bisa. Coba saya buka dulu, saya coba dulu lihat Bapak Ibu. Tampilkan lagi, Pak. Bisa di-download. Nanti saya coba kirim, enggak apa-apa. Saya bicara ini dulu sebentar ya. Saya lihat dulu. Kalau nggak salah saya rubrik penilaian. Ya, misalnya saya ambil ini Bapak Ibu yang di mencari informasi tentang informasi rubrik portofolio Bapak Ibu ya. Ibu mungkin pernah ya. Informasi pengetahuan dalam forum ilmiah, misalnya Ibu ikut diklat. Saya ambil contoh di sini. Pastikan nanti piagam Ibu diklat itu misalnya diklatnya berapa jam. Nah, misalnya 30 sampai 80 jam. Itu kan skornya cuma 1. Nah, itu skornya cuma 1. Kemudian Ibu misalnya pernah membuat modul. Misalnya buat modul, Ibu di modul itu pastikan ada nama huruf di dalam modul itu juga nilainya hanya 0,35. Nah, ini semua bentuk-bentuk penilaian. Kemudian misalnya Ibu ikuti lokakarya atau seminar. Nah, seminar ini Ibu sebagai pembicara beda nilainya. Ya, nilai Ibu sebagai pembicara, sebagai peserta, panitia itu beda. Kalau Ibu di tingkat sekolah itu nilainya cuma 0,10, Bu. Kalau Ibu sebagai pembicara 0,20. Nah, kalau Ibu sebagai moderator misalnya di sekolah itu ada lokakarya, pernah ada seminar, masukkan aja, Bu, tapi bikin SK-nya. Menjadi moderator pada acara, nanti SK-nya misalnya dari kepala sekolah. Jadi itu akan lebih, kalau Ibu selama ini kan mungkin pernah mimpin rapat, jadi misalnya moderator, masukkan aja. Walaupun hanya di tingkat sekolah. Jadi tetap nanti ada nilainya. Nah, itu contoh portofolio penilaian forum-forum ilmiah. Saya kira Bapak Ibu pernah lah mimpin rapat.
Kemudian penelitian misalnya Bapak Ibu, nanti saya coba saya share aja ini, Bapak Ibu boleh lihat nanti. Atau publikasi. Ibu publikasinya di mana artikelnya? Nanti akan dinilai oleh penguji. Apakah di media nasional, apakah media kabupaten, atau di mana Ibu? Nanti akan ada penilaian. Kemudian misalnya Bapak Ibu sebagai peneliti, apakah sebagai peneliti 2, peneliti 3, kemudian peneliti utama. Nah, ini nilainya juga berbeda. Jadi tadi yang disampaikan apakah semua harus diupload, sebaiknya Bapak Ibu kalau memang ada silakan saja supaya Bapak Ibu nilainya akan lebih maksimal. Oke Bapak Ibu, saya kira itu. Nanti saya kirim aja di grup nanti ya, silakan dibuka. Amin. Siapa Bu? Pak. Bu Endang ya? Ya Pak. Mau nanya Pak? Ya silakan Bu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah SK tadi dan sertifikat, apakah tahunnya dibatasi Pak? Kalau tahunnya tidak Bu, di sini tidak dimunculkan. Yang jelas Bapak Ibu selama menjadi guru ya, selama menjadi guru kan, pengalaman Ibu sebagai guru pernah ikut kegiatan apa saja, ya mudah-mudahan itu tidak dilihat juga masalah tahun berapanya. Kalau ada yang terbaru lebih bagus. Tapi Pak kemarin itu, mohon maaf Pak, berarti Pak, kata Pak kalau tidak Menko kan kemarin itu dari aja. yang dilihat itu 3 tahun sebelumnya Pak. 2022, 2023, 2024 itu seperti itu Pak. Apa enggak berlaku itu Pak? Nah kita kan gini Bu, kalau kita lihat di sini kan lebih kepada apakah Bapak Ibu pernah misalnya ikut kegiatan. Kalau misalnya Ibu tidak punya sama sekali, ya lebih baik Ibu upload aja lah daripada kosong ya. Tapi kalau ada yang terbaru lebih baik yang terbaru ya. Daripada Ibu kosong ya. Intinya saya gitu aja. Intinya jangan sampai form di bagian itu kosong Ibu. Nah, ya mudah-mudahan tahunnya tidak terlalu di ini, karena saya yakin ya mungkin ada yang dalam 1 tahun kan tidak punya itu kan, mungkin ada 2 tahun yang lalu yang punyanya. Karena sebenarnya yang diminta itu pengalaman kita selama kita menjadi pengajar ya. Nah, tapi kalau ada yang terbaru baiknya Ibu kasih yang terbaru Bu ya, atau bikin yang baru, terbaru atau bikin yang baru ya. Gimana Bu? Pak cukup? Cukup Pak. Ya, kalau cukup. Baik Bapak Ibu, kami hanya mengingatkan lagi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kegiatan menjelang UKIN ini kan masih banyak tuh tugas-tugas yang mungkin belum selesai. Tolong dikomunikasikan dengan dosen dan pamongnya. Syukur-syukur dapat segera dinilai ya. Karena nanti khawatir Bapak Ibu sudah ngirim tugas tapi belum dinilai. Jadi tolong dikomunikasikan dengan dosennya, dengan pamongnya supaya dapat segera menilai. Karena dari data yang kami dapatkan itu ada beberapa yang belum dinilai oleh dosennya, tapi mahasiswanya sudah mengirim tugas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, informasi dari tim PDDikti kita, kemarin saya share di grup itu ada berapa lagi itu ya, 7 orang ya. Ada 7 orang yang belum melengkapi data teman-temannya yang belum, karena itu syarat untuk ikut ujian Bu, untuk UKIN. Jadi kalau itu tidak terdata di PDDikti, nanti khawatirnya PDDikti tidak mengeluarkan izin untuk mengikuti UKIN. Itu di grup itu saya share itu ada terdata 7 orang, tapi apakah 7 itu sudah
tadinya kan 15 itu, 15 kemudian sudah diperbaiki ada tinggal 7. Kalau nanti sampaikan teman-temannya, mudah-mudahan itu segera dituntaskan karena waktu kita sangat terbatas sekali. Saya kira itu Bapak Ibu, semangat ya. Siapa? Kita insya Allah kalau ada hal-hal yang mau ini nanti silakan dikomunikasikan saja langsung dengan saya, dengan Pak Sakut atau dengan Bu Opni boleh. Apa yang mau dikomunikasikan. Insya Allah kami akan selalu memberikan berbagai informasi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,